di pagi hari ini kita masih sempat meluangkan waktu untuk berjumpa di forum online yang akan membahas seputar lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Sebelumnya sudah ada administrasi, esai, sekaligus hari ini hari terakhir kemungkinan besar kita akan mendampingi Bapak Ibu untuk persiapan wawancara. Semoga Bapak Ibu semua bisa melewati proses tahap administrasi. Harapan saya, kami teman-teman narasumber itu seperti itu. Ya, baik, sebelum saya mulai, saya akan bacakan CV Ibu Ruri dulu. Beliau ini merupakan mahasiswa S3 PTV di Universitas Gadjah Mada. Beliau merupakan awardee BPI di tahun 2022. Beliau merupakan salah satu dosen di salah satu universitas di Medan. Beliau menyelesaikan studi S1 di tahun 2006 di Universitas Sains Malaysia, tepatnya di Prodi Teknologi Industri. Tepatnya di tahun 2011, beliau menyelesaikan studi di Universitas masih sama, di Universitas Sains Malaysia, di program studi yang sama, dan di tahun 2022 beliau melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Teknologi Pangan. Ya, semoga pengalaman Ibu Ruri di tahun 2022 melalui proses untuk mendapatkan BPI, khususnya di tahap wawancara, bisa berbagi dengan kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Ruri, monggo saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah, Pak Mas Amran, atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih semangat untuk ikut seleksi BPI di tahun ini, gitu ya. Mungkin hari ini saya akan bawakannya bukan seperti pembawa materi ya, tapi lebih kepada diskusi saja. Saya dan Mas Amran akan mungkin bisa sedikit berbagi bagaimana menghadapi wawancara, gitu. Izin saya untuk share. Monggo Bu, silakan. Apakah sudah bisa dilihat? Nampak jelas. Oke, baik. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya itu kan sudah didampingi ya, bagaimana persiapan melengkapi administrasi, kemudian mendapatkan loa, kemudian juga persiapan bagaimana menulis esai gitu ya. Jadi di sesi terakhir seleksi itu ada namanya wawancara. Nah, ini sama sih prinsipnya seperti wawancara ketika ingin bekerja sebenarnya ya. Jadi di sini lebih ke konfirmasi gitu, mengkonfirmasi kembali apa yang sudah kita sampaikan atau yang kita upload di dalam pengajuan beasiswa. Jadi ini satu sesi yang cukup penting dan termasuk sesi yang menentukan juga. Nanti pada saat wawancara itu akan dihadiri oleh satu orang operator, kemudian pewawancara itu ada lebih dari satu orang. Nah, ketika saya kemarin itu 3 orang, Mas Amran mungkin 3 orang juga ya. Nah, yang berikutnya kita tidak tahu apakah tahun ini 2 orang atau 3 orang atau bahkan lebih gitu. Kemudian nanti pada saat wawancara itu konfirmasi, cek kembali administrasi, berkas atau dokumen administrasi yang kita submit, kemudian esai, kemudian yang terakhir adalah proposal disertasi yang kita ajukan atau kita masuk beasiswa. Nah, saya bagi kepada dua tahapan wawancara. Yang pertama pasti kan di persiapan ini
termasuk yang penting juga karena tanpa persiapan nanti bakalan apa ya kayak gagap atau gugup gitu kan, kemudian blank nggak tahu mau jawab apa. Nah itu sayang sekali, itu bisa mengurangi 1 poin kita untuk meyakinkan para pewawancara bahwa kita itu memang berhak mendapatkan beasiswa ini gitu. Jadi di persiapan ini yang pertama sekali itu kita harus mempelajari dulu ketentuannya. Kemudian berikutnya mempersiapkan tempat atau lokasi kita nanti mau wawancara, kemudian persiapkan mental tentunya, dan yang terakhir dokumen. Nah, untuk mempelajari ketentuan ini yang kami maksud adalah Bapak Ibu sekalian itu harus memperhatikan benar jadwal interview. Biasanya itu akan dihubungi melalui email atau WhatsApp, tapi jarang sekali sih melalui WhatsApp, biasanya melalui email. Nah, pastikan email Bapak Ibu tidak lupa passwordnya, kemudian pastikan juga terkoneksi di handphone emailnya, sehingga nanti ketika ada notifikasi itu bisa langsung dibaca. Dan nanti ada kadang ya jarang membuka email, terlambat membuka, wawancaranya sudah berakhir gitu. Nah, jadi saat ini tuh harus disinkronkan benar-benar email itu di handphone gitu ya. Jadi kapan aja bisa melihat atau update gitu. Kemudian jadwal interviewnya pastikan dibuat reminder biar nggak ketinggalan, nggak kelupaan. Kemudian berikutnya perhatikan juga link interview yang diberikan oleh operator. Nah, nanti di link ini kita lihat dulu itu pakai platform apa. Nah, kemungkinan kan Bapak Ibu tidak mempunyai semua platform meeting gitu kan. Jadi pada saat sebelum interview itu sudah dipastikan kita memahami bagaimana menggunakan platform tersebut. Jadi nanti tidak ada kendala pada saat wawancara. Kemudian perhatikan ketentuan berpakaian dan juga virtual background. Nah, sedapat mungkin pada saat wawancara nanti menggunakan virtual background yang diberikan. Kenapa? Karena untuk menghindari distraction. Ketika kita tidak pakai virtual background, nanti kan belakang itu ada yang mengganggu gitu ya. Apakah kondisi belakang kita apa, atau warna di cat dinding dan lainnya itu bisa mengganggu konsentrasi pewawancara dan kelihatan kita. Nah, berikutnya untuk tempat atau lokasi. Nah, ini paling penting nih. Kalau mau wawancara secara pastikan kalau bisa kita berada di ruangan tertutup. Artinya kalau misalnya di rumah berarti di kamar gitu ya. Kemudian kamarnya itu bebas dari gangguan. Kalau saya dulu di ruangan kerja dikunci ruangannya. Karena takut nanti ada aja yang masuk keluar masuk gitu ya. Nah, itu sangat mengganggu sekali. Itu pasti cara juga akan terganggu. Mas Amran tolong di-mute sedikit. Nah, selanjutnya kalau misalnya wawancara pagi online, ketepatan wawancaranya itu di hari Sabtu atau hari Minggu, ada anak di rumah gitu ya, itu sangat mengganggu sekali. Nah, sedapat mungkin agar mungkin anaknya boleh di ruangan yang lain dulu gitu. Jadi ibunya fokus untuk mengikuti wawancara terlebih dahulu. Kemudian sinyal WiFi baik. Nah, ini juga nih, ini di mana-mana pasti ini paling penting ya ketika mengikuti kegiatan online. WiFi baik itu kita bisa misalnya kalau misalnya di rumah memang sinyal WiFi kita buruk, ya udah kita pindah tempat, cari tempat senyaman mungkin yang bebas dari gangguan, yang kuat WiFi-nya. Tapi saran saya, kita punya backup juga WiFi dari handphone. Jadi kalau suatu waktu putus WiFi di tempat kita ini melakukan wawancara, nanti bisa di backup melalui handphone. Jadi handphone kita siap-siap punya koneksi juga gitu. Kemudian yang berikutnya voice and camera dalam dari awal sesi itu terus on kamera, tidak boleh off. Suara juga harusnya jernih ya, clear tanpa putus-putus. Jadi pewawancara itu memahami, mendengar dan bisa mendengar dengan jelas apa yang kita sampaikan gitu. Bisa sedapat mungkin joinnya itu jangan dari handphone, karena kalau dari handphone itu kan tampilannya beda ya sama dari laptop.
Jadi kalau dari lap itu nampak jelas muka kita gitu kan, terus gerak tubuh kita itu nampak lebih jelas. Jadi gunakanlah laptop ataupun PC yang ada kameranya, jangan menggunakan handphone, itu lebih baik gitu. Berikutnya mental. Kalau wawancara ya pasti gugup ya, gugup pasti. Tapi pada saat wawancara nanti usahakan untuk tetap tenang, tapi tetap percaya diri. Walaupun tenang, percaya diri, bicara dengan jelas, jangan terburu-buru, tidak usah terlalu semangat sekali. Nanti kesannya malah kayak marah-marah gitu kan. Jadi harus pelan-pelan aja, sampaikan dengan jelas. Kemudian cermati pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara. Nah, jadi lebih baik jawabannya itu straight to the point. Nah, jangan terlalu ngalur kidul kemana gitu ya, tapi nggak ada poinnya gitu. Jadi benar-benar cermati pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara sehingga kita bisa menjawabnya dengan straight to the point. Nah, pakaian yang rapi. Pakaian yang rapi ini sedapat mungkin pakai kemeja bagi laki-laki yang berkerah ya. Walaupun kaos berkerah itu nggak usah deh. Kenapa? Karena kesannya tidak formal gitu. Jadi lebih baik pakai kemeja berkerah, bukan kaos berkerah ya, kemeja. Terus yang wanita lebih baik pakai tudung yang polos, warnanya tidak mencolok. Kenapa? Supaya tidak mengganggu konsentrasi pewawancara seperti itu. Kemudian jaga bahasa tubuh gitu ya. Jadi ketika menjawab, ketika diberikan pertanyaan, mata kita harus tetap menatap kamera agar terlihat seperti kita itu fokus kepada mereka, tidak kepada hal-hal lain yang ada di sekeliling kita seperti itu. Kemudian pada saat wawancara tepat waktu gitu ya, sedapat mungkin kita harus join maksimal 15 menit sebelum wawancara dimulai. Dan sedapat mungkin jangan mencoba menegosiasi merubah jadwal wawancara. Nah, jadi kalau nanti dapat jadwal wawancara, harus diterima deh dengan jadwal itu. Kenapa? Karena itu akan sangat merepotkan tim wawancara. Karena kan bukan kita aja yang akan diwawancara gitu ya. Kemudian jadwal pada para reviewer juga sudah padat sekali dengan wawancara yang lain, sehingga sedapat mungkin harus kita sediakan waktu, kita optimalkan untuk mengikuti sesi wawancara yang telah ditentukan seperti itu. Berikut yang sudah kita submit atau yang kita masukkan ke dalam pendaftaran itu ada di dekat kita. Jadi kalau sewaktu-waktu ditanyakan, kita bisa melihat kembali atau bisa menjawab sesuai dengan apa yang kita tuliskan atau apa yang kita lampirkan seperti itu. Misalnya dokumen proposal, kemudian esai yang kita tulis, dan kelengkapan administrasi ketika pendaftaran. Nah, tadi itu persiapan sebelum wawancara. Sekarang untuk pada saat wawancara, apa saja yang harus kita siapkan nih? Kita harus menguasai esai. Itu harus kita ingat kembali, sehingga nanti ketika dikonfirmasi itu sama atau sinkron jawabannya. Apa yang ditulis dengan apa yang disampaikan. Nah, ketika apa yang kita sampaikan itu tidak ada dokumennya atau tidak kita lampirkan, mungkin nanti bisa ditambahkan kembali ketika diizinkan. Nah, sedapat mungkin jangan ngotot dengan pewawancara ketika ada salah jawab atau dokumen yang kita salah menjawabnya, ternyata apa yang kita upload bukan itu gitu ya. Jadi ya jangan ngotot, hanya saja ya nanti mungkin akan diperbaiki ataupun dilampirkan ketika diperlukan seperti itu. Nah, kemudian di awal itu sebaiknya untuk menyapa pewawancara, misalnya selamat pagi Bapak Ibu gitu ya, mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi sampai tahap ini seperti itu. Kemudian ketika ditanya, jawab dengan jujur. Jujur artinya ya memang apa adanya kondisi saat ini gitu ya, bukan yang mengada-ngada atau yang mengarang gitu. Karena nanti akan ketahuan tuh
eh, bahasa tubuh kita ya, ketika kita tidak jujur itu akan dapat dilihat oleh para interviewer gitu. Dan yang berikutnya, jangan menyela atau memotong ketika interviewer sedang berbicara. Tunggu saja ketika selesai, baru kita memberikan jawaban atau mengklarifikasi kembali apa yang ingin dijelaskan, seperti itu. Nah, berikutnya tadi sudah saya sampaikan sinkron antara isi esai dengan yang saat wawancara. Kemudian berikutnya adalah mempelajari jurusan dan kampus yang dituju. Nah, kalau bisa sebelum sebelum mendaftar pasti sudah cari-cari kampus kan, apa jurusannya, kampus mana yang sesuai gitu kan. Nah, di situ harus dipelajari dulu kenapa sih milih kampus itu, gitu. Kadang mau juga ditanyakan kenapa kamu milih gitu kan, alasannya. Nah, di situ kita pastikan bahwa atau kita yakinkan interviewer mengapa kita memilih kampus itu, kemudian jurusan itu, dan kalau kita punya calon promotornya gitu. Nah, di situ harus dipelajari dulu gitu. Jadi nanti berkaitan sama proposal yang kita ajukan, dia sinkron gitu. Oh, ternyata memang si calon ini memang penuh dengan persiapan gitu kan. Kemudian kuasai proposal disertasi. Nah, nanti kan kalau ketika ditanya tentang proposal, kita bisa menjawabnya dengan jelas dan bisa dimengerti dan dipahami oleh reviewer, dan reviewer tuh yakin, oh iya, ternyata memang si calon awardee ini penuh persiapan dan dia tahu apa yang akan dilakukannya ke depan, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada future plan. Pasti kita semua punya ini ya, punya rencana masa depan. Nah, di sini boleh disampaikan nanti ketika ada kesempatan, disampaikan seperti apa ke depannya akan kita jalani selama belajar, seperti itu. Ketika ada hambatan, apa yang akan kamu lakukan, kemudian bagaimana kamu akan menyelesaikan studi, seperti itu. Berapa lama studi ini akan kamu selesaikan. Gitu. Nah, intinya kita bisa meyakinkan bahwa kita bisa menyelesaikan studi ini dalam waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan, seperti itu. Kemudian kita juga punya plan apa yang akan kita lakukan ketika apa yang direncanakan itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Berikutnya, yakinkan bahwa kita bisa tamat tepat waktu dan kita bisa atau selesai kita dari studi nanti akan memberikan kontribusi kepada kampus, kepada negara, kepada masyarakat. Mungkin itu aja, terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Amran selaku Lurah PIUNJ. Silakan Mas Amran, terima kasih. Oke, baik Ibu Ruri, terima kasih banyak atas materi yang begitu sangat jelas dipaparkan mulai dari awal mula sampai akhir. Intinya yakin insya Allah bisa. Tapi kita harus lalui dulu yang administrasi. Oke, baik. Dari berbagai macam materi yang telah disampaikan Ibu Ruri tadi, semoga bisa menambah pengetahuan kita, khususnya mempersiapkan di sesi wawancara nantinya. Mulai dari tempat, mulai dari cara kita menjawab, mulai dari apa saja sih yang betul-betul kita harus kuasai selama proses wawancara itu. Oke, nah untuk itu saya tidak berlama-lama, mungkin saya kembalikan kepada teman-teman, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya, monggo. Sepertinya di kolom chat ada itu, Mas. Oke, saya mulai dulu Bu ya, yang dari kolom chat. Jadi nanti kalau, nanti resign aja Pak ya. Oke, untuk yang pertama Ibu, apakah saat wawancara menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi lain? Yuk. Oke, kalau dulu Zoom, tapi untuk saat ini kita nggak tahu ya Mas Amran, ya mungkin saja aplikasi lainnya, karena kan ada banyak banget ya aplikasi untuk pertemuan virtual meeting. Makanya tadi saya sampaikan di email itu ada linknya. Nah, di situ kita bisa lihat pakai aplikasi apa mereka. Betul. Nah, di situ kita bisa siapkan
bagaimana penggunaannya, mungkin bisa download dulu gitu ya Mas. Nah, Oke, seperti itu. baik. Terima kasih untuk yang berikutnya. Jadi ini Bu, saya terurut ya. Saya lihat tadi pertanyaan ini yang di chat duluan daripada yang resign. Oke, yang kedua Ibu, apabila ditanyakan terkait differ atau tidak jawaban apa sebaiknya kita berikan dan apakah sebenarnya pewawancara sebenarnya sudah mengerti kita mengajukan differ atau apabila keterangan differ tidak diupload. Nah, ini lagi-lagi di kebijakan differ ini, Bu. Differ. Orang yang biasanya ini posisinya cari aman. Oke. Iya ya, sama sih saya juga di Oke, siap. Jadi kalau pewawancara itu nggak lihat ya Mas ya, dia kita itu differ atau nggak. Yang penting ketika kita upload itu ada LOA gitu, dan mereka sepertinya kalau misalnya LOA itu ada, pasti mereka akan memahami, oh ini nanti masuknya di semester berapa gitu sih kalau dari saya. Gimana Mas Amran? Oke, kalau untuk saya sih Bu memang betul. Differ ini jadi kendala. Ada yang ragu, ada yang karena was-was takutnya tidak diterima BPI, belum sempat differ. Nah, kalau saran dari saya, kita harus rujuk pada buku panduan Bapak Ibu. Yang pertama, di buku panduan tidak ada poin yang menjelaskan menuliskan tentang differ, hanya menuliskan tentang LOA saja. Itu pun ada dua, LOA conditional dan unconditional. Yes. Oke, jadi saran saya nggak usah ngupload Bu, ngapain? Orang nggak diminta kok. Iya, takutnya itu jadi bumerang aja, malah petaka untuk Ibu. Hati-hati. Beliau sepertinya Ibu narasumber yang di administrasi sebelum pertemuan esai itu sudah dijelaskan. Supaya nggak spill lagi, takutnya melanggar nanti. Sebaiknya jangan diupload. Mungkin harus loanya aja ya Mas ya. Iya, Jangan LOA differnya saja. yang diupload, loanya saja. Secara tidak langsung reviewer itu udah menilai, oh si Awardi Yes. ini lalalala titik-titik gitu. Oke, yang kedua yang terakhir sebelum Garesa yang angkat tangan. Katanya tahun lalu ada yang ditanya jika tidak lulus beasiswa apakah tetap lanjut atau tidak, baiknya jawabnya gimana? Oke, ini Itu Mas 11 Amran yang 12 jawab tuh. 11 12 dengan differ ini Bu. Monggo Bu, silakan sebagai narasumber ya. Mas Amran yang bilang. Oke. Sebetulnya ini kembali kepada tujuan Bapak Ibu. Niatnya mendaftar beasiswa itu sebetulnya bagaimana? Apakah hanya mengandalkan beasiswa atau memang betul-betul niat melanjutkan studi? Intinya ketika ada pertanyaan seperti ini, dan ini tahun lalu saya ditanya juga seperti ini, Bu. Ya, saya jawab dengan niat saya, dengan awal mula saya menulis esai hingga akhirnya saya memperoleh LOA dengan susah payah. Ya, secara tidak langsung saya serius menjawabnya. Oke, insya Allah ketika saya selalu diberi kesehatan, tetap optimis untuk melanjutkan ya apa yang sudah menjadi cita-cita saya. Jadi jawabannya seperti itu Bu ya, nggak terlalu nampak ini. Intinya bagaimana Ibu meyakinkan si reviewer. Soalnya takutnya ada salah satu penyusup di Zoom, kena kita nanti. Ya, oke. Saya lanjutkan ke yang di Zoom yang katangan. Oke, Muhammad Pak Irwan. Irwan atau siapa ini? Amran, bisa dengar suara saya, Mas? Monggo, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak kepada Mas Amran, Ibu Ruri, dan Awardi BPI UNY yang luar biasa sekali mendampingi kami selesai di administrasi. Alhamdulillah, Awardi BPI UNY sudah menyiapkan kami untuk lolos wawancara. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua lolos ini menjadi Awardi 2020. Amin. Yo, Pak, lanjut. Ya, tadi ada di slide-nya Ibu Ruri terkait dengan Putus ya, Pak. dan persiapkan dokumen Ibu Ruri. Di situ ada
Halo, bisa dengar suara saya, Bu? Iya Pak, silakan lanjut. Ya, ini saya ingin perjelas terkait dengan persiapan dokumen ini, Ibu Rumi. Oh, Apakah semua dokumen yang kita unggah di di pendaftaran itu, baik itu berupa penghargaan, artikel ilmiah, ataupun konferensi ilmiah, itu tidak bentuk sertifikat itu, apakah kita harus siapkan semua ini, Bu Ruri, ya, pada saat wawancara nanti? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak. Monggo Ibu Nuri langsung ditanggapi. Cek. Oke. Sepertinya. sorry, tiba-tiba kepencet. Oke Bu, ya, nggak apa-apa. Langsung dijawab ya Mas? Enggak, monggo langsung ditanggapi. Oke, baik. Baik Pak, ya kalau dari saya Pak, lebih baik memang ada semua ya. Artinya nanti sewaktu-waktu ketika apa yang ditanya itu Bapak ingat kembali atau sesuai dengan apa yang Bapak lampirkan. Misalnya aja nanti perlu mendukung tentang latar belakang pendidikan Bapak dari publikasi kah atau dari pengalaman atau dari CV gitu kan, latar belakang pendidikan dan lain-lain gitu. Kemudian dokumen-dokumen seperti esai yang kita tulis itu juga ada di dekat kita gitu. Itu sih sarannya gitu Pak. Oh iya, terima kasih Bu Ruri, terima kasih Mas. Sama-sama Pak. Ya. Monggo dilanjutkan dengan Pak Deden, yuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Bu, saya kan mengenai LOA saya itu masuknya itu ganjil 2024. Ganjil 2024. Nah, kenapa saya memilih ganjil 2024? Itu untuk mengamankan saya bila tidak masuk BPI, saya bisa ikut ke unggulan nanti kan katanya ada di Agustus seperti itu. Nah, lalu mengamankan juga biar saya tidak pembayaran yang itu Pak, pembayaran langsung registrasi. Nah, terus kalau misalkan nanti ditanyakan sama pewawancara, kenapa mengambil ganjil 2024, kenapa enggak ganjil 2023 lalu mengambil diver gitu. Nah, terus jawaban yang aman menurut Bapak dan Ibu itu seperti apa ya harusnya? Saya jawab itu, jawaban aman itu harusnya seperti apa? Oke, ini lagi-lagi terkait dengan diver Ibu. Wah. Silahkan Pak. Mas, silahkan. Oke, saya coba menjawab Bu ya terkait kebijakan diver, dan ini itu pertanyaannya hampir mirip salah satu award di 2022. Itu tepatnya beliau itu intake-nya ke genap 2023. Nanti kuliahnya di Agustus, kemarin beberapa bulan yang lalu sudah registrasi. Nah, beliau itu saya tanya, Bapak kenapa diver? Kenapa divernya sampai 1 tahun? Sementara Bapak ini kan udah banyak. Ini itu seharusnya dipikirkan juga dari pihak BPI, dari kampus. Katanya saya sudah diver Pak 1 tahun dengan alasan, katanya itu alasannya kebijakan instansi. Keharusan yang mengharuskan dia harus diver karena beliau masih dibutuhkan di instansi tersebut. Jika seperti itu, takutnya yang harus Bapak persiapkan tinggal pertanyaan lanjutan. Takutnya kenapa daftar BPI tahun ini, kenapa nggak daftar BPI-nya tahun depan saja. Jadi itu harus. Iya Pak, seperti itu Pak. Jadi saran saya silahkan dipikirkan kembali untuk divernya. Soalnya ini sebetulnya diver ini jadi bumerang untuk award di 2023 ya, karena posisinya pengen cari aman semua. Gak apa-apa kan, kita tabrak aja dulu, nanti lulus baru kita cari aman. Iya Pak. Tuh intinya satu Pak ya, itu kebijakan instansi mengharuskan Bapak seperti Oke, baik. Lalu Pak,
kalau misalkan nanti ya amin gitu kalau misalnya keterima BPI 2023, apakah nanti dari pihak UNJ bisa mempercepat 2002 atau gitu? Apakah bisa nanti pihak UNJ-nya? Givernya Bapak sudah diterima. Ya. Lulus di BPI 2023. Oh, nanti mempercepat ke UNJ langsung ya, Pak? Iya, nanti bantu ini, nanti kita bantu soundingkan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Seperti tadi 2, sekarang kita lanjut di sini dulu, Bu, ya. Lagi. Yang di chat. Wawancara diselingi pertanyaan dalam bahasa Inggris tidak? Oh, itu ya, monggo. Bahasa Inggris sih. Saya tentang pindah home base kan suami, apakah tidak merupakan jawaban yang tepat atau tidak strategis lain? Base berarti itu lihatnya di ini ya. Recording in progress. Gimana Mbak? Kenapa pindah kampus? Ya, pasti aman sih kalau jawaban ikut suami ya Mas ya. Kalau laki-laki yang agak bingung. Kan berarti pindahnya beda kota ya, home base-nya ya? Insya Allah nggak ada masalah sih. Gitu. Oke. Kayaknya kita kurang belakang deh. Ada yang ke belakang. Makasih Mbak. Iya. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya, Bu. Saya scroll lagi nih ya. Untuk skema GTK nih, Bu. S3 dari ketiga item mulai administrasi, esai, dan proposal disertasi untuk durasi waktu berapa lama dan pembagiannya untuk unit per mana, Bu? Ini terkait spesifik pertanyaannya kayaknya. Monggo, Bu, ditindaklanjuti. Oh, di wawancara maksudnya nanya tentang ini, tentang itu gitu ya, Mas ya? Pakai esai berapa lama? Oh, nggak ada. Kita nggak tahu berapa lama porsi yang mereka berikan buat mengkonfirmasi masing-masing item. Seperti itu. Itu acak. Ya ikut wawancara, yang penting mereka bisa menggali semuanya gitu. Ada waktu sesuai dengan waktu durasinya. Karena kan ada 3 wawancara ya. Insya Allah, pokoknya lebih dari 1 deh, mau 3, 2. Nah, itu nanti mereka yang mengalokasikan gitu. Betul. Baik. Oke, pertanyaan berikutnya, Bu. Bagaimana cara menjawab jika jurusan yang kita pilih tidak selinear dengan jurusan S1? Aduh. Ini susah ini. Mas Amran aja jawab deh. Oke. Saya ini jawabnya sesuai dengan fakta, Bu ya. Kebetulan kemarin itu ada salah satu award di kami untuk beliau di S1-nya itu program studi A. Contohnya harus matrikulasi dulu. Dia ngambilnya enggak di KTP, tapi di D. Tahu. Dalam itu apa? Saya bertanya, kamu ngambil program studi kok jauh kali, ya kan? Ternyata satu kan dia dalam lokasi area UN-nya agar bisa tetap berkontribusi, itu intinya. Ya, tetap berkontribusi dan salah satu keinginan instansi.
Itu kan nggak mungkin harus ke luar negeri. Itu. Oke, sejauh mana pertanyaan tentang proposal disertasi ditanyakan? Oh ya Bu. Iya, enggak. Suaranya nggak ada Ibu. Aduh, suaranya. Bapak Ibu yang lain, suara Ibu Ruri didengar apa tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ada Ya, suaranya. Bu, mungkin. Ya. Sudah ada Recording in gambaran bagaimana progress. harus dan bagaimana bisa menyelesaikan studi tersebut dan bisa bermanfaat. Gitu intinya Bu ya. Intinya pasti ini pertanyaannya mengalir terus Bu, enggak spesifik dia nanti. Jadi mengalir berantai. Itu berat Oke, nanti. untuk pertanyaan berikutnya Bu, izin bertanya berapa lama waktu sesi wawancara per peserta, kemudian berapa hari atau per minggu sesi wawancara dimulai pasca pengumuman seleksi administrasi. Terima kasih. Ya Bu. Oke, kalau durasi satu orang mungkin sekitar 1 jam ya Mas ya? Ya, ada yang Iya. cepat, ada yang enggak, tergantung Ada yang lambat. Iya, pribadinya. benar. Ya, yang penting mungkin ya paling lama sekitar 1 jaman lah gitu. Nah, kemudian untuk selang waktu dari notifikasi ke wawancara itu ya sesuai jadwal mereka gitu. Bisa aja hari ini diinfo, besok wawancaranya gitu. Itu makanya saya bilang sinkronkan aja email itu di handphone. Jadi kapanpun notif kita bisa aware gitu kan. Jadi bisa selalu siap-siap. Iya, betul. Pengalaman tahun lalu tuh Bu, saya informasinya itu dapat di jam 3 informasi wawancara. Wawancaranya jam 5 sore. Nah, itu lebih parah lagi, lebih gawat ya, Mas. Nah, iya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana tips yang baik dalam menyiapkan deskripsi diri, Pak? Deskripsi diri ini, Bu. Udah kemarin ya, Mas. Bukannya udah dibahas ya di pendampingan? Itu lebih ke esai, tapi beliau menanyakan bagaimana tips yang baik menyampaikan deskripsi diri. Oke. Ya, kalau dari saya sih intinya menyampaikan deskripsi diri itu untuk menggambarkan bahwa kita itu memang serius untuk melanjutkan studi. Kemudian yang kita lalui itu atau yang kita jalani itu memang sejalan sama passion kita, sama tujuan dan juga harapan kontribusi kita ke depan itu seperti apa gitu. Ada tambahan, Mas? Oke, ya kalau untuk saya sih Bu lebih apa ya? Kalau versi saya tuh kan kita setiap
manusia kan beda versi, ya intinya Benar. deskripsikan secara singkat, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu rendah juga. Intinya kita memposisikan diri kita itu memang dibutuhkan oleh mereka. Ya. Dengan pengalaman inovasi yang kita miliki melalui CV. Oke, yang berikutnya Ibu. Dari Pak Daniel ini, menurut pengalaman beberapa kolega katanya di akhir sesi wawancara interview akan memberikan kesempatan kepada kandidat jika yang perlu ditambahkan. Apakah ini penting untuk dimanfaatkan? Jika iya, apakah perlu disampaikan? Oh, terkait sesi untuk si narasi Meyakinkan wawancara. reviewer ya. Betul. Monggo Bu. Kalau dikasih sesi tambahan ya manfaatkan dong pasti ya Mas ya. Betul. Kuatkan lagi dong. Kenapa saya harus dapat beasiswa bukan yang lain. Nah itu harus dimanfaatkan itu baik Iya. mungkin. Betul. Jarang dapat itu. Iya, karena dari semua calon award itu jarang-jarang dapat kesempatan itu. Saya aja tahun lalu nggak dapat. Jarang. Iya. Benar. Oke, pertanyaan dari Pak Bagus. Setelah ini kita kembali yang ini ya, yang angkat tangan. Terkait proposal disertasi, bagaimana untuk promotor kita belum mengetahui? Promotor kita belum mengetahui lebih jauh terkait promotor apa sebaiknya yang harus disampaikan. Tuh. Oke, nah tadi udah saya sampaikan juga, kita browsing aja dulu di website kampus yang kita tuju itu, di tepatnya di website jurusan kita ya. Terus cari-cari deh dosen-dosennya. Coba cari publikasi-publikasinya yang mengarah sama ke disertasi kita gitu. Nah itu bisa jadi gambaran siapa, apakah beliau bisa menjadi promotor atau enggak gitu Mas. Iya, kalau dari saya Bu, saya tambahkan ya mungkin Bapak Ibu bisa cek ID Scopusnya, Sintanya, Google Scholar-nya apa aja sih ya, di topik-topik penelitiannya relevan enggak dengan tujuan proposal disertasi Ibu gitu ya kan, bisa mensitasi juga, hitung-hitung beliaunya senang. Oke, gitu. Untuk sesuai tadi, monggo yang di layar dulu yang angkat tangan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Amran dan juga Mbak Ruri atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin bertanya. Kebetulan saya itu untuk kasusnya itu program ongoing pada yang S3 PTA dalam negeri. Nah, kebetulan ya saya ini sudah semester 1. Jadi untuk besok itu udah semester 2. Untuk yang ganjil itu. Nah, itu nanti yang saya upload itu untuk cuma loa-nya aja atau juga jadi begini, kasusnya agak panjang ini. Jadi pertama itu saya itu keterima di ganjil 2022-2033. Nah, kemudian saya itu pernah mencoba untuk beasiswa yang LPDP. Namun belum keterima. Nah, selanjutnya karena kalau saya nanti nunggu itu takutnya nanti waktu saya terbuang sia-sia itu loh Mas. Nah terus jadinya kemarin saya putuskan untuk saya biaya sendiri dulu. Kemudian saya maaf Bu saya potong, tapi di buku panduan bisa ongoing. Bisa, ada di halaman 8. Berarti ini prosesnya administrasi Bu ya? Iya. Oke, untuk itu mungkin nanti Japri aja saya nanti tak bantu jelaskan. Kalau ini kan sesi wawancara, nggak apa-apa Bu ya. Mohon maaf. Oke, siap. Nanti ini Japri aja nanti tak bantu. Siap. Oke, makasih Mas Amran. Ya. Untuk berikutnya Ibu, apakah proposal ditanya secara detail? Oh ya, ini secara detail nggak? Udah tadi Mas. Oh gitu. Oh relevan ya. Oke, sorry. Iya, kalau untuk pertanyaan itu tak bantu tindak lanjuti, tekankan lagi. Intinya kuasai, khususnya novelty-nya kayak mana, ya kan Bu? Pasti ada tuh urgensinya gimana, itu bisa nggak dipertanggungjawabkan, khususnya metodologinya logis tidak, gitu kan?
Ya. Oke, untuk yang berikutnya berapa lama ya Bapak Ibu wawancara, notifikasi jadwal wawancara masuk berapa? Oke, ini udah tadi ya. Intinya selalu cek email. Karena ada hanya yang bersalah dengan 2 jam tahun lalu itu ada seperti itu. Pas enggak tiba-tiba minta kebijakan, Bu, saya enggak di tempat sinyal. Ya udah, minta kebijakan. Oke, bagaimana tips untuk menjawab terkait kontribusi dan alasan memilih kampus yang dituju? Terima kasih, Wais. Ini Bu, yuk. Oke, kalau terkait kampus kan berkaitan sama disertasi ya. Jadi itu kan berkaitan juga sama jurusan, sama promotor gitu. Jadi itu bisa jadi alasan milih kampus yang dituju. Kemudian untuk kontribusi ya pasti berkaitan sama ini juga ya, apa yang akan kita hasilkan nanti setelah selesai studi. Pastinya kalau saya dosen atau Bapak Ibu dosen pasti berkontribusi terhadap mahasiswa dan kampus gitu ya. Apa nih yang bisa diberikan setelah selesai studi, setelah mendapatkan beasiswa gitu. Itu sih. Tambahan Mas? Silahkan. Intinya sih Bapak Ibu harus secara rinci terkait kontribusi apa saja sih yang Ibu pernah lakukan ya kan, dan mau kontribusi masa depan itu maunya seperti apa, modelnya kayak mana. Intinya tuh di proses itu kan hanya 3 menggambarkan, Bu. Kontribusi Ibu di masa lalu apa, saat ini apa, dan di masa akan datang itu maunya seperti apa. Itu dijelaskan secara ini. Pokoknya itu ya cara Ibu menyampaikan jangan terlalu tegang, jangan terlalu lihat contekan, wah itu lawan. Oke, yang berikutnya berapa lama Bu kira-kira waktu antara batas akhir pengiriman administrasi dengan jadwal wawancara ya? Terima kasih. Itu ada di panduan ya Mas ya? Ya, Jadwal beasiswa. Betul. Jadwal. Kalau untuk ini terkait ketentuan dari kebijakan Puslavdik, Ibu. Walaupun di buku panduan itu, soalnya kan sekarang itu yang LN udah bergeser tuh, kemarin nggak ada perpanjangan, tiba-tiba ada. Nah, sekarang DN, saya lihat itu 7 hari terakhir untuk penutupan, secara tidak langsung menekankan Ibu harus ya submit juga terkait untuk jadwal wawancara, monggo ini selalu dipantau di Instagram PPI karena lebih update di Instagram daripada website Ibu. Oke, untuk berikutnya izin bertanya, saya kan S1 sampai S3 mengambil jurusan bahasa Inggris, tapi saya sekarang mengajar di prodi bahasa Indonesia karena di kampus menjadi tempat saya mengajar itu tidak ada jurusan bahasa Inggrisnya. Bagaimana cara menjawab agar pas wawancara jawaban saya bisa lebih tepat? Oh iya Bu, monggo. Ini kendala saya juga kemarin itu waktu wawancara. Gitu, ya. Alhamdulillah bisa meyakinkan gitu ya. Intinya kan kalau kita diletakkan di satu prodi itu pasti ada punya kontribusi ke prodi itu ya. Betul. Mata kuliah apa yang kita ajar. Nah itu kan nggak mungkin lari gitu kan. Nah di situ bisa jadi alasan kita menjawab kontribusi yang kita berikan di prodi itu walaupun bertolak belakang dengan background kita gitu. Misal di mata kuliah spesifik gitu kan, saya membawa mata kuliah ini. Nah, selain itu saya juga membawa mata kuliah apa di prodi mana gitu. Nah, itu bisa jadi satu jawaban ketika wawancara gitu. Ya, Bu, seperti yang disampaikan tadi Ibu Ruri, disampaikan dengan jelas. Ibu tuh kontribusinya sih apa sih setelah ini dan di pasca selama menjalankan tugas. Yang berikutnya Eka Wahyuni dari Unimen. Oke, salam, izin bertanya, apakah soal penghasilan kerap ditanya dalam wawancara atau gimana Ibu? Ini penghasilan apa? Belum pernah. Oke, belum pernah Bu jawabannya.
Oke, yang berikutnya, apakah proposal ditulis sampai daftar pustaka mengingat terbatas karakter? Oh ya Bu, monggo. Ya, namanya proposal ya, dari judul abstrak sampai daftar pustaka. Lengkap. Oh, maksudnya ada sambungannya ternyata Ibu. Oh, Maksudnya ada. apakah tanya sampai daftar pustaka? Oke. Oh, enggak lah. Kalau saya rasa batang tubuh intinya yang ditanya untuk proposal. Oke, kalau ini tuh tergantung dari reviewernya. Reviewernya sih, ya benar-benar. Mana tahu jurusan reviewernya ya Mas ya? Iya, Latar belakangnya. itu jangan takutnya si Makanya dia punya. reviewernya editor jurnal nanti. Ah, benar. Ya. Betul, betul, betul. Kenapa saya jawab tergantung reviewernya Pak? Soalnya tanda kutip Pak ya, pengalaman tahun lalu itu saya seperti itu. Gitu. Mohon maaf, saya terlambat join. Mohon nanti bisa rekamannya. Oke, siap. Nanti kami upload di YouTube BPI UNY. Bismillah, izin bertanya berapa menit waktu wawancara terkait proposal disertasi? Tadi sudah Pak ya, ada sekitaran 1 jaman, ada yang 1 hari sebelum, intinya sih bervariasi, tergantung rezekinya. Jadi harus siap-siap pantau, Email. Izin bertanya Bu, saya S1-nya ambil jurusan manajemen keuangan, S2-nya saya ambil jurusan akuntansi, sektor publik, S3 saya ambil jurusan ilmu manajemen. Apakah menurut pengalaman Ibu saya masih dikatakan linear? Oke Ibu. Ini tadi udah Mas Amran jawab juga ya, terkait siap. kelinearan. Kalau S3-nya ilmu manajemen ya, agak linear ke S1 sih, tapi sebenarnya masih dalam serumpun ya. Iya, satu rumpun. Ya. Mas. Tergantung pertanyaannya Rumpun ini masih satu fakultas atau beda fakultas. Soalnya Bu, akuntansi kan ada di prodi FKIP, ya kan? Benar. Oke, ilmu manajemen pasti masuk di Limpun Ilmu Murni. Oke, jurusan manajemen keuangan pasti di Fakultas Ekonomi. Iya. Jurusan ilmu manajemen. Iya, sektor publik. Manajemen. Satunya ambil jurusan manajemen keuangan. Jurusan akuntansi sektor publik. Oh, sepertinya ini satu fakultas semua ini, Bu. Masih satu rumpun. Iya, masih satu rumpun. Masih linear, Pak. Aman. Oke, yang berikutnya. Assalamualaikum. Saya sekarang menjabat sebagai dekan. Apakah tidak masalah menyebutkan hal tersebut di esai dan wawancara? Nggak ada masalah, Pak. Artinya nanti mungkin meyakinkan saja bahwa ketika dapat beasiswa kan berarti harus lepas nih jabatan, fokus pada kuliah. Nah itu gimana gitu? Itu sih. Mumpung ketemu sama Ibu dekan Bu, saya mau promosi juga. Saya belum punya home base. Ya Bu, intinya ya disampaikan aja Bu, itu kan bagian dari cara Ibu untuk mencapai tahap itu dan juga ya. orang banyak. Itu poin plus juga. Dan masih semangat untuk melanjutkan studi. Oke, yang berikutnya saya S1 Pendidikan IPA, S2 Administrasi Pendidikan, dan S3 mengambil Manajemen Pendidikan. Apakah ini termasuk linear? Kebetulan saya seorang guru. Terima kasih. S1 IPA, S2 Administrasi Pendidikan, S3 Manajemen Pendidikan. Kalau S2 sama S3-nya kayaknya masih masuk ya, Mas? Oke, betul. Kalau S1-nya nggak linear, tapi biasanya itu kalau itu yang diulang itu ya S2 ininya. S3. Ya. Oke, kita ini belum dijawab, Mas. Mana ya? Iya, mana ya? Oh iya, nggak nampak juga. Mungkin masih boleh satu langsung aja. Fakultas katanya. Saya klik tadi.
Oke, Assalamualaikum. Saya sekarang menjawab, oke, udah tadi ya. Oke, Sudah. berarti boleh menyebutkan jabatan kita di kampus tempat mengajar seperti Kaprodi atau Kepala Boleh. LPTK, Bu. Ya, ini. Oh, Boleh. dari Pak Arisman. Boleh Pak, silakan. Oke, katanya boleh, silahkan. Oke. Sepertinya pertanyaannya habis ya. Kalau Habis ada ya. terlewatkan, monggo, Oke. monggo di angkat tangan. Raise-nya. Ada Pak Eko tuh Pak. Oke, ada Mas. Pak Eko. Ah, ada Silakan, Pak Pak Eko. ini. Yang di chat dulu ya Pak ya. Siap. Maaf baru bergabung Bapak, itu tanya, jika S1, S2 pendidikan kimia dan S3 evaluasi, apakah ini bisa menjadi bahan buat pertanyaan wawancara besok? Oke, ya Bu. S3 evaluasi, maksudnya evaluasi gimana ya? Ya, evaluasinya, evaluasi ini rumpun ilmunya luas ini Pak. Bisa disampaikan secara sedikit. Oh, S3-nya PIP. S3-nya pendidikan PIP nih. Kalau mencolok, agak-agak mencolok, kemungkinan bakalan ada pertanyaan ya. Alasannya kenapa, nah itu biasanya si pewawancara ingin mengkonfirmasi itu. Gitu. Bener nggak nih jurusan yang diambil kan gitu ya Mas? Ya. Maksudnya sih pasti diburu terus sampai dia kewalahan gitu. Yes, Cara benar. menjawab. Sampai serah. Iya, pokoknya diserang aja terus. Karena tahun lalu tuh saya pengalaman itu apa diserang terus sampai saya nggak bisa jawab, ya udah saya pasrah. Ya. Pasrahnya bukan apa Ibu, bukan selang ini ya, sedikit kunci aja Bu tak sampaikan ya. Kalau sudah tidak bisa menjawab lagi, tiba-tiba Ibu mau maju tetap menjawab, udah kena Ibu merasa bersalah. Mau mundur sama juga, ya udah ngambil tengahnya, langsung jawab aja Bu. Terima kasih atas informasinya, itu bagian dari referensi saya. Saya jawab seperti itu, ya udah selesai. Gitu. Oke, yang angkat tangan Pak Eko, monggo. Ya, terima kasih. Salam kenal Mas Amran dan Mbak Ruri. Terkait masalah pertanyaan yang menuju ke proposal, kira-kira di yang mewawancara ini, yang bertanya ini, apakah nanti dihadirkan ahli sesuai dengan bidang yang kita, gitu, terutama pada saat proposal. Jadi seperti yang disampaikan Pak Amran tadi, berarti kalau udah dikejar sampai ke seterusnya, nah itu berarti jangan-jangan sesuai dengan ahlinya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Eko. Waktu di saya ada Pak, salah satu pewawancaranya itu yang memang di bidang itu gitu. Agak dicecar sedikit juga sih. Mas Amran gimana? Kalau untuk saya tuh Pak, beliaunya memang, saya kan itu skemanya pelaku budaya. Ternyata si pewawancara itu ahli budaya. Akhirnya saya diserang, kamu dari olahraga masuk ke pelaku budaya, apa kamu andalkan? Aku bilang, dijawab kayak gitu. Aku bilang ya, saya pengen kuliah lagi Pak. Tapi ya intinya Ibu, Bapak bisa menyampaikan secara logis terkait persoalan siapapun yang mewawancarai itu urusan terakhir. Yang jadi kendala itu apakah Bapak udah siap di wawancara itu. Kalau belum siap, dipersilahkan buka kembali file-file esai, proposal, disertasi. Intinya itu yang akan menjadi kunci pertanyaan di profil Bapak, apa yang Bapak upload, apa yang Bapak sampaikan di tulisan. Gimana Pak Eko, aman ya? Oke, aman. Terima kasih. Semoga ketemu di PEP Mas ya. Amin. Semangat Pak. Award di PIP UN-nya itu Pak paling banyak juga selain daripada PGS.
Oke, sama saya pandangan. Bisa disampaikan jika ingin mengalami secara. Untuk pertanyaan berikutnya, Bu, saya S1 S2 pendidikan kimia, sedangkan S3 saya ambil pendidikan dengan konsentrasi teknologi pembelajaran. Apakah nanti akan bermasalah? Faktor utama terbatas list prodi S3. Prodi home base-nya apa? Mungkin berkontribusi ke prodi home base kali ya, seperti jawaban Mas Amran yang sebelumnya ya, institusi tadi ya Mas ya. Betul. Ini lagi-lagi beliaunya Ibu sepertinya keterbatasan ini pemilihan di daftar list itu. Prodi. Iya, betul. Daftar list. Ya, beliaunya pendidikan kimia, sedangkan S3 saya ambil ilmu pendidikan konsentrasi teknologi pembelajaran, KTP. Biasanya sih Bu, iya. Ini keterbatasan di satu sisi beliaunya satu daerah dengan universitas tersebut, tetapi nggak ada yang prodi yang linear dengan dia, nggak masuk daftar list, akhirnya putar haluan ngambil list yang ada. Sepertinya sih Bu, Pak, kalau untuk versi kami itu ya Bapak siapkan jawaban yang betul-betul bisa meyakinkan si pewawancara nanti. Karena tidak semua S1, S3 itu diharuskan linear. Terkadang kita harus belok untuk mencari pengalaman baru. Oke. Saya kira seperti itu, pertanyaan sudah tak kunjung datang lagi, Ibu. Waktu menunjukkan pukul 10. Jika ada unek-unek Bapak, Ibu yang mau disampaikan, monggo, silahkan. Oh. Oke, 10.15, Bu, kita akhiri ya, Bapak Ibu. Oke, baik Mas. Ya, apabila kita tidak melampirkan TOEFL, jawaban apa sebaiknya kita sampaikan? Wah, ini Bu. Kalau nggak lampirin TOEFL, nggak sesuai dengan syarat administrasi dong ya Mas ya? Kalau untuk ini Bu, itu kan di buku panduan itu ada yang mengharuskan pakai TOEFL, ada yang fleksibel dengan TOEFL. Jadi kalau LN harus pakai TOEFL atau IELTS. Kalau di DN ada prodi yang fleksibel, univ fleksibel. Ini untuk syarat kampus kayaknya ya Mas ya? Sepertinya ya ini dikembalikan lagi ke pihak kampus. Apakah mengharuskan TOEFL, tapi intinya Ibu harus menyiapkan ini. Ini kan masuk dari kategori penilaian diri sendiri juga ini, Bu. Apakah tidak melampirkan TOEFL? Ya, saya kira sebaiknya TOEFL apapun itu ya sebaiknya dilampirkan. Itu kan menjadi poin penting juga untuk si calon awardee. Intinya administrasi yang ada silahkan di-upload Ibu. Diisi. Yang diminta di aplikasi ya Mas? Ya, itu kan ada yang pakai tanda bintang-bintang. Kalau ada tanda bintang, tampilkan. Jika ada, kalau tidak, ya itu fleksibel. Nanti dipertanggungjawabkan di sesi wawancara. Saya ada TOEFL, tapi TOEFL prediksi bisa tidak dilampirkan untuk TOEFL. Tidak wajib sih di sistem. Oh, itu. Sepertinya ini bagian dari jawaban tadi, Bu ya. Izin bertanya, untuk proposal sebaiknya ditulis luaran atau bagaimana? Nah ini Bu, tulisan luaran ini seperti apa maksudnya? Luaran itu kalau di proposal luaran maksudnya dari penelitian kita itu kemana gitu Mas? Apakah dipublikasikan kemana atau seminar gitu sih Mas? Maksudnya. Kalau di proposal
Bisa disampaikan luarannya sih di abstrak, tapi itu biasanya untuk menyampaikan luaran itu ketika minta proposal hibah ya. Tapi kalau proposal disertasi jarang diisi dengan luaran kemana, karena memang sudah ada kewajiban masing-masing kampus untuk kemana saja syarat untuk tamat itu, gitu. Oke, itu Ibu ya. Apa yang menyebabkan calon awardee gagal dalam seleksi wawancara? Nah, ini menarik ini, Bu. Yuk. Iya, gagal ya tadi kelihatan tidak ada persiapan ya, tidak bisa menjawab, gagap atau apa namanya, kelihatan membaca sekali apa yang ditanya itu jawabannya betul-betul tekstual lah, tidak natural, itu juga bisa mengurangi nilai ya dari apa namanya nilai wawancara. Jadi wawancara tuh nggak yakin ini yang diupload sendiri atau orang yang ngupload kan gitu ya. Esainya dibuat sendiri atau orang yang buatnya gitu. Itu ya Mas. Iya, itu sebetulnya ini apa ya? Ibu awardee 2022 kan, Ibu Ruri? Iya. Tahun lalu itu dengar nggak ada mahasiswa itu nggak lolos di wawancara. Tapi beliau itu punya segudang prestasi, publikasinya, skopusnya banyak. Bahkan sampai-sampai itu dia buat rusuh di Telegram plus DM Kepala Puslapdik. Sampai-sampai Ibu Ratna dia ke DM. Dan ternyata kenapa Mas? Dan ternyata iya, itu kan salah satu ego sebetulnya. Benar. Iya. Dan itu Pak Kepala Puslapdik itu dia menjelaskan secara detail sampai-sampai beliau itu ngupload di story beliau, Ibu, tulis deskripsikan. Ternyata itu sifat kesombongan itu terkadang menghancurkan segalanya. So prestasi without attitude sama dengan zero ya Mas? Iya betul, intinya kita walau bagaimanapun prestasinya kita, tapi kita harus pandai-pandai berkomunikasi dengan baik, kolaborasi, karena itu yang penting. Oke, jika ingin silakan. Izin untuk menulis kelemahan kita di esai, apakah beresiko mengurangi poin jika kita menyampaikan jujur bahwa kita kurang menguasai bahasa Inggris? Seingat saya kemarin waktu di sesi sebelumnya itu ada disinggung juga sama Mas Amran terkait kelemahan, penulisan kelemahan, tapi kelemahan itu dijadikan kekuatan gitu ya Mas. Gitu sih tipsnya. Memang itu lemah, tapi lemah itu gimana? Lemah itu membuat menjadi satu kekuatan kita. Saya lemah bahasa Inggris, tapi saya tetap mau berusaha terus nih bisa bahasa Inggris. Nah, itu mungkin bisa jadi satu cara menjawabnya. Gitu. Ya, intinya Ibu, setiap kelemahan itu bukan berarti Ibu tidak bisa apa-apa, tapi masih terus berusaha untuk mengusahakan kelemahan itu bisa diatasi. Maaf, baru bergabung. Oke, ini SAT evaluasi masih sama. Sebelum ditutup, bisa tolong diberikan trik-trik dalam wawancara agar wawancaranya nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Yo Ibu. Triknya mungkin tadi sudah dipaparkan, tapi yang pertama itu triknya sinyal. Kalau udah hilang sinyal pasti udah hilang semua tuh, blank, gugup dan semuanya ya kan Mas. Betul. Terus yang kedua ya tadi kuasai esainya, kuasai proposalnya, cari tahu tentang kampus dan jurusannya. Kemudian yang terakhir attitude-nya, bahasa tubuhnya dijaga. Kalau saya Bu, saya itu kan posisinya emang kampus saya itu belum ada listrik. Jadi nggak ada signal internet. Jadi antara kampung saya itu jaraknya ya 4 jam naik kapal laut, 4 jam lewat darat ke kota. Ya akhirnya ya demi signal aman ini waktu 2022 bisa wawancara dengan tenang. Intinya tidur dengan waktu tidur itu harus mantap biar fresh bangunnya. Benar. Ya.
Terakhir ini Bu, setelah ini kita tutup ya. Iya. Salam, saya Gunadi, asal dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Saya dengar ada masa sanggah tahun lalu, jadi ada yang tidak lolos BPI, lalu setelah masa sanggah jadi diterima. Ada tidak kakak pengalaman seperti ini? Apa saja yang bisa diusahakan di sanggah? Terima kasih. Oh gini Bu. Itu pengalaman Mas Amran tuh mungkin bisa jawab. Pak Lurah banyak nih kasus-kasus. Kalau untuk masa sanggah sih Bu, biasanya ini orang-orang yang betul-betul masih punya kesempatan. Mengapa dia bisa mengatakan sanggah? Intinya sih biasanya ini ada notifikasi yang masuk di email. Dan di situ ada salah satu dokumen yang beliau betul-betul kekurangan satu. Diberi kesempatan, ayo monggo dilampirkan jika bisa. Waktu sanggah itu ada juga waktu pengumumannya. Jadi selama waktu sanggah itu sekitar berapa hari, silahkan di cek-cek email dan itu bisa kita sampaikan melalui sanggah itu. Intinya masa sanggah itu peluang untuk Bapak Ibu agar bisa menyesuaikan di sesi administrasi. Kalau untuk wawancara nggak ada lagi masa sanggah, yang ada di wawancara aja, di administrasi saja. Seperti itu. Oke. Baik. Seperti yang kita sampaikan tadi, ini merupakan pertanyaan terakhir. Jadi saya minta Bapak Ibu sekalian, mungkin dari Bapak dulu lah, kami sebelum Ibu Ruri yang closing statement, saya minta dari salah satu calon awardee untuk teman-teman Kelurahan BPI UNY sekaligus panitia, sekaligus narasumber, saya minta closing statement-nya mulai dari Bapak dulu. Salah satunya dah. Yang bisa menyampaikan closing statement. Oke, Pak Eko Wahyudi, monggo Pak. Terima kasih kepada penyelenggara pendampingan, baik dari pendampingan 1, 2, dan 3. Alhamdulillah dari berbagai sisi, sumber-sumber referensi menjadi pendukung kami untuk menyusun persyaratan-persyaratan maupun strategi trik-trik dalam menghadapi wawancara secara langsung. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan doa bersama dan kita semuanya dapat lolos untuk kesuksesan seleksi BPI tahun 2023. Amin. Nah, itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, kami minta ke Ibu lagi, salah satunya dah. Yuk, yang mau memberikan closing statement, yuk. Saya hitung sampai 5, kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, kita lanjut di Ibu Ruri. Oke, Ibu Yuni. Monggo Ibu, closing statement-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Yuni, insya Allah saya daftar di S3 PTA di Pendidikan IPA UNES. Saya terima kasih sekali kepada penyelenggara ya. Dari beberapa sesi pendampingan, saya banyak mendapatkan pencerahan, terutama yang saya dapatkan terkait esai, Mas. Jadi dari esai yang kemarin itu saya dapat pencerahan dan alur berpikirnya yang tertuliskan di esai itu seperti apa. Jadi insya Allah semua pendampingan dari teman-teman awardee PPI sangat bermanfaat bagi kami semua. Dan doakan mudah-mudahan kami semua lolos menjadi awardee PPI juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Yuni. Terakhir nih dari narasumber kami yang cantik dari Universitas Gadjah Mada. Yo Ibu Ruri, closing statement dulu. Baik, terima kasih Mas Amran. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada panitia, khususnya BPI UNY dan Pak Lurah, Pak Mas Amran, dan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, antusiasnya, pertanyaan-pertanyaannya. Kami senang sekali bisa mendampingi dan bisa membantu. Mudah-mudahan semuanya lolos di BPI. Kita bertemu di tahun ini ya, sebagai awardee BPI.
walaupun sesi ini telah berakhir, insya Allah kami masih siap membantu apabila ada pertanyaan ataupun kendala yang dihadapi selama pendaftaran beasiswa. Ingat, pendaftaran tinggal beberapa hari, tetap semangat. Jika tidak berhasil di tahun ini, jangan patah semangat. Iya. Tahun depan masih ada, siapkan kelengkapannya. Makasih Mas, itu aja. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Ruri atas kesempatan, waktu, dan ilmu pengetahuan yang mau dibagi. Intinya berbagi tak cukup sampai di sini saja, Ibu. Intinya usaha, terus semoga bisa tembus BPI-nya di tahun 2023. Apapun kendala, silahkan dikonfirmasi, ditanyakan. Malu bertanya, sesat di jalan, Ibu. Ingat, kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Manfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Lokasi lahir boleh di mana saja, Bapak Ibu. Lokasi belajar boleh di Jogja, tapi kompetensi harus tingkat dunia, Ibu. Semangat! Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di UNY di BPI 2023. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Mbak Ri. Izin pamit. Assalamualaikum.